Allah yang penuh kasih seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Aduh, ini lemes ya. Haleluya Bapak Ibu semuanya. Mana lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita membesarkan nama Tuhan, karena Dia Tuhan yang layak kita puji. Amin. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan kita.
kami kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau yang ada di dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang bertata atas seluruh kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan ya Tuhan. Apa yang menjadi hati-Mu kepada jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kata demi kata, firman-Mu itu Tuhan sanggup mengubahkan setiap sikap hati kami menjadi anak-anak Tuhan yang murni di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bertatalah ya Tuhan, dalam ruangan ini kami jemaat-Mu siap menjadi dibentuk oleh setiap firman-Mu. Hati kami siap dibentuk oleh firman-Mu, sehingga keluar dari tempat ini ya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara siap menerima firman Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Yonatan Palulungan. Waktu dan kesempatan kami dipersilakan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau hari ini saya ada di tempat ini. Kemarin siang saya sampai, dan hari ini Tuhan percayakan melayani di tempat ini, dan sebentar sore di Tengger, dan besok pagi kembali ke Jakarta untuk melakukan aktivitas kembali. Semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang terus melimpah bagi saya, sekeluarga, dan saya yakin dan percaya bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Salam dari keluarga saya buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, dan terima kasih juga buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang telah memberikan waktu kepada saya untuk dapat selalu melayani. Saya selalu semangat kalau melayani di rumah sendiri, karena ini merupakan rumah saya. Sama-sama kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 sampai dengan 24. Saya memberi judul perenungan hari ini, sampai akhir. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya, dan kamu hambanya. Apapun yang kita perbuat dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya di gereja saja, perbuatlah ini sebagai kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bagi kita semua, pasti sudah melayani, bahkan sedang melayani. Melayani bukan hanya sebagai full timer, sebagai pengerja, tapi melayani Tuhan itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada banyak kita sering membedakan antara dunia sekuler dan dunia pelayanan. Padahal Kolose tadi menyatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Berarti pelayanan bukan hanya di dalam gereja. Pelayanan ada di luar dan di dalam gereja. Dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Joshua Generation yang melayani kita,
pelayanan Joshua Generation bukan hanya di mimbar, dalam setiap aktivitas mereka, menjadi terang dalam sekolah, kuliah mereka. Saya tidak anti Joshua Generation melayani di tempat ini, tapi pertanyaannya adalah apakah berimbang dengan pelayanan di sekolah? Apakah kita menjadi terang di sekolah? Apakah kita menjadi terang di dunia pekerjaan bagi yang sudah bekerja? Seringkali dulu saya sering terjebak. Kalau hari Minggu jadi malaikat, Sabtu Minggu mungkin jadi malaikat, Senin Jumat udah nggak tahu antara malaikat sama lawannya malaikat. Apakah itu? Kita yang di dunia usaha, apakah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan karena Tuhan, atau kita melakukan segala sesuatu karena upah? Ada dua perspektif yang berbeda. Kalau kita melakukan segala sesuatu dalam pelayanan di bidang apapun karena upah, maka kita akan cenderung terjebak di dalam ya sudah, yang penting selesai. Tapi kalau kita melakukannya karena Tuhan, kita akan melakukan yang terbaik. Saya cuma di sekian ya sudah, pokoknya kalau upahnya sekian ya saya melakukannya sekian. Tapi kalau kita melakukannya karena Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik. Seringkali saya sharing hal ini, mungkin saya juga pernah sharing di tempat ini. Saudara kalau perhatikan di ayat 24, Tuhan yang menentukan upahnya. Jadi kalau kita bekerja dalam segala hal seperti bahkan buat Tuhan, seperti kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan yang akan set upahnya. Saya dari tahun 2012 sampai hari ini bekerja. 2012 selama 10 tahun saya dari dunia bekerja di dunia televisi. Lalu 2017 sampai saat ini berpindah ke dunia pertambangan. Saya punya kesaksian. Selama saya 10 tahun lebih bekerja, saya tidak pernah sekalipun dari mulut saya mempertanyakan kapan kenaikan gaji, kapan bonus pekerjaan saya, karena target terlaksana. Tidak pernah. Saudara, sampai teman saya pernah berani dicek ke bos saya, silakan cek apakah saya pernah mempertanyakan hal itu. Kenapa? Karena saya percaya saat saya bekerja seperti untuk Tuhan, Tuhan kok yang kasih upah. Tuhan bisa menggerakkan bos saudara untuk gajinya dinaikin. Tuhan tahu tujuan hidup kita, pasti semuanya untuk melayani. Pelayanan dalam segala hal. Ini masih pembukaan, belum pada intinya, ya, panjang pembukaannya. Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu
diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia. Ada 3 frase kunci bahwa penciptaan itu ada di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Berarti saudara diciptakan itu untuk di dalam Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Tuhan menciptakan dunia ini sangat sempurna. Saudara perhatikan di Kejadian pasal 1. Dia menciptakan dunia ini sesuai urutannya. Sangat detail. Kenapa dia nggak menciptakan manusia dulu atau hewan dulu? Enggak. Dia memisahkan lalu menciptakannya sesuai urutannya. Dan dalam setiap penciptaan Tuhan selalu ada kehidupan. Saudara makan buah, buahnya dibelah, ada biji. Biji itu awal mula kehidupan kalau ditanam di tanah. Jadi tumbuh lagi. Hidup adalah tentang Tuhan dan bekerja untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan serta melayani sesama kita. Ada salah satu pengusaha besar dan salah satu pengusaha yang mendirikan kelompok yang mendirikan KFC. Dia berkata begini, inti dari tujuan adalah menentukan bagaimana Anda akan melayani Tuhan dan orang lain. Jika Anda tidak memiliki rencana untuk melayani, Anda tidak memerlukan tujuan. Berapa banyak kita terlibat dalam pelayanan, baik di dalam gereja, baik di luar gereja. Gereja masih banyak hal yang perlu terlibat orang dalam pelayanan. Tujuan hidup kita dalam melayani itu bukan tercapai saat kita ada di dunia ini, tetapi selama kita bernafas, keberadaan kehidupan kita harus terus memenuhi tujuan hidup kita. Jonathan Matiasina pernah berkata begini, ada satu pertanyaan begini, Kak, kalau orang nggak tahu tujuan hidup, bagaimana caranya tahu tujuan hidup? Kak Jonathan ngomongnya begini, kita punya pencipta, tanya yang cipta, kenapa kita dicipta? Setiap pencipta punya tujuan. Orang menciptakan handphone punya tujuan. Dan pencipta handphone ini lebih bahagia ciptaannya kalau berguna bagi orang lain. Kalau dia menciptakan handphone hanya buat dia, buat apa dia ciptakan? Sound system semua di tempat ini diciptakan untuk membantu kita. Jadi setiap pencipta punya tujuan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tanya sama Tuhan? Berdoa, baca firman, puasa. Bahkan jawaban Kak Jo kadang-kadang sangat ekstrim tapi menemplak. Dia begini, puasa 3 hari. Tanya sama Tuhan. Kalau 3 hari Tuhan belum jawab, tambah jadi seminggu puasanya. Kalau Tuhan belum jawab, tambah lagi 2 minggu. Kalau Tuhan belum jawab, tambah lagi jadi 40 hari. Pertanyaannya, Kak, mati dong. Istilah aja ngomongnya, tidak ada pernah orang mati karena puasa. Yang ada orang mati karena kenyangan. Saudara survei, gak ada orang mati karena puasa.
Dokter telah membuktikan puasa itu justru membuat kesehatan. Makanya sekarang ramai IF. Itu puasa yang jeda, ada yang 16 jam, ada yang 18 jam. Ada yang panjang, ada yang sampai 24 jam. Seminggu sekali ada yang sampai 2 kali 24 jam. Apa pertanyaannya sekarang? Hal apa yang harus kita lakukan kalau kita mau sampai garis akhir? Yang pertama, setia kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah segalanya. Tadi dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan dalam, oleh, dan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan dan alami harus selalu berporos kepada pribadi dan perkataan Tuhan. Bapak Ibu kalau mau beli segala sesuatu yang baru, mau laptop, mau kamera, mau mobil, mau sound system, pasti ada buku panduannya. Setiap handphone pasti ada buku panduannya. Pertanyaannya adalah, kita males baca buku panduan. Berapa banyak kita kalau terima handphone baru baca buku panduan? Gak ada kan? Langsung aja colokin yang lain, udahlah pokoknya nanti sambil dicari-cari. Sehingga kadang-kadang bingung, atau yang sebenarnya tidak bisa memaksimalkan handphone yang dipakai karena nggak baca buku panduannya. Buku panduan dibuat supaya kita bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam itu. Sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu buku panduan kehidupan. Saya pribadi jujur juga belum rajin, masih bolong-bolong, tapi selalu harus berusaha baca. Karena di sini di firman Tuhan lengkap manual booknya, mau aturan kah, mau tentang bagaimana kita diberkati Tuhan, semuanya lengkap. Dia kompas. Saya kasih contoh, kalau kita naik ke Gunung Semeru atau yang terdekat di sini di Arjuno. Kalau yang sudah tahu jalannya ya sudah. Tapi kalau yang tidak tahu jalannya, maka mereka pakai namanya kompas, map. Apakah waktu pakai kompas map itu di awal saja atau sampai puncak? Pasti sampai puncak, karena nggak tahu jalannya. Kalau saudara pakai di awal aja cuman, oh iya, pasti tidak akan sampai tujuan. Kompas ini pemandu. Firman Tuhan itu pemandu. Kalau sekarang bagaikan Google Map, saya mau ke A, dia akan pandu 100 meter lagi ke kiri, 200 meter lagi ke kanan, selama 1 kilometer lurus saja, dia akan memandu. Kalau kita tidak ikut panduan itu, apakah Google Map-nya marah? Enggak. Dia nggak akan marah, dia nggak akan nyambuk atau mati gitu, enggak. Resikonya ada di kita. Maka akan semakin lama perjalanan itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak meletakkan firman Tuhan, kesetiaan kita dalam firman Tuhan, dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita 100% akan muter-muter. Setialah kepada firman Tuhan dari awal sampai akhir. Karena tanpa firman Tuhan
iman menjadi rapuh, kesetiaan mudah runtuh, apalagi tantangan kehidupan dunia saat ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya kita suka ayat yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi kita lupa baca di ayat 1 dan 2. Kata merenungkan dalam Mazmur itu bahasa Ibrani-nya itu hagah, yang berarti memikirkan dengan sungguh-sungguh, menggumam, mengucapkannya berulang-ulang sepanjang hari, sampai pikiran dan hati kita ngerti bagaimana dengan kehidupan kita. Apakah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Merenungkan itu tindakan yang aktif, bukan pasif. Merenungkan itu tindakan yang, saya ulang sekali lagi, aktif, bukan pasif. Membaca, merenungkan siang dan malam. Itu yang akan membuat kita berhasil. Yang kedua, yang membuat kita sampai akhir dalam perjalanan iman kita, setialah dalam melayani. Pelayanan, melayani itu selalu didasari dengan hati yang rela berkorban. Kalau kita mau hidup kita berbuah, itu harus melayani dan berkorban dan rela mati. Mati akan kedagingan kita, mati akan keegoisan kita, mati dari kepentingan diri sendiri. Saudara, seperti yang saya katakan, biji buah tidak akan pernah berbuah kalau dia tidak mati dan ditaruh di tanah. Kalau dia hanya di atas meja biji. Nah, simpel contoh ini, saya dan adik saya Nino lagi suka hobi makan kurma. Setiap makan kurma ternyata dia sama. Kita selalu menyimpan bijinya. Saya disimpan di rumah, ada kotak itu bijinya. Ternyata dia melakukan hal yang sama. Saya baru tahu kemarin kok di situ. Nah, biji kurma ini tidak akan menjadi kurma dan tumbuh pohon kurma kalau hanya disimpan di kotak. Tapi kalau dia mati, ditaruh di tanah, dia akan menghasilkan pohon dan menyempurnakan. Melayani juga seperti itu. Kalau sudah mau berbuah, sudah harus mati dari segala kepentingan saudara. Melayani itu dihina, iya. Melayani itu dikomplain, iya. Melayani itu orang nggak puas, iya.
ribut di gereja itu kalau acara ulang tahun gereja, Natal, Paskah. Keributannya apa? Konsumsi, snack, hadiah sekolah minggu, ketawa-ketawa. Kau yang tahu kan? Tahu. Apa lagi? Wah, saya nggak cocok. Harusnya begini nih. Ini keributannya. Kembali, apakah Anda melayani atau maunya Anda? Saudara, melayani itu harus mati. Yesus melayani sampai akhir hidupnya. Bahkan menjelang mati pun dia masih berdoa doa untuk kita semua. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka Yesus sanggup mendatangkan bala tentara surga. Tapi dia ingat, dia melayani, dia harus. Joshua generation masih muda, nggak usah takut pelayanan. Tapi harus Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mati? Dua 12 rasul melayani sampai akhir. Bahkan Paulus di Kisah Rasul 20 Allah menyuruh dia ke Miletus dan Paulus menaati. Bahkan Paulus tahu Rasul-Rasul sebelum disuruh itu Roh Kudus sudah mengatakannya. Pada saat dirimu di situ, engkau akan disiksa, dipenjara, dipukuli, bla 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 bla. Kalau secara manusia, kalau sudah tahu bakalan disiksa, mengapa saya harus ke tempat itu? Tapi Paulus katakan, karena Tuhan yang menyuruh untuk melayani. Berangkat ya. Walaupun dia tahu apa yang akan terjadi. Seringkali kita manusia, Tuhan sudah kasih tahu apa yang terjadi, dan Tuhan mau kita tetap ke sana, kita nggak mau. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan kadang-kadang belum jawab doamu, karena Tuhan mau jalan aja dulu. Kadang-kadang kita udah dikasih tahu jalannya, waduh berat ini. Sudahlah Tuhan. Saya 2 bulan, dari bulan ini dan bulan lalu, di rumah saya sering 2 minggu sekali ada date itu komsel. Selalu selama 2 bulan ini hampir sering saya diminta merenungkan. Saya selalu merenungkan hal ini. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa pertolongan-Mu itu selalu tepat waktu. Walaupun pertolongan-Mu itu caranya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Karena Tuhan lebih tahu caranya daripada kita. Kita minta A, Tuhan bisa jawab C. Apakah Tuhan baik? Dia tetap baik. Dia lebih tahu. Cuman kadang kita, Tuhan kan saya butuhnya A. Tuhan ngomong, saya tahu. Kalau saya misalnya di Jakarta, gedung kantor itu kan selalu ke atas, menjulang ke atas, dari lantai 1 sampai bisa sampai lantai. Di tempat saya itu gedung yang disewa kantor saya lantai 1 sampai lantai 60. Kebetulan saya ada di lantai 30. Jadi kalau orang yang di lantai dasar melihatnya, waduh macet, wah lama, udah baik. Kalau yang di lantai 30 bisa lihat, oh ini macetnya cuma sampai sana, ya udah pulang aja. Karena ketahuan titik macetnya di mana. Tuhan itu seperti itu, dia punya eagle view.
melihat kalau kita pandangannya masih, kalau di istilah arsitektur itu selalu punya 3 pandangan. Pandangan manusia, pandangan cacing, pandangan dari bawah, dan pandangan eagle atas. Itu konsep orang arsitektur. Tuhan punya pandangan eagle. Dia tahu, oh, jadi jangan pernah bersungut-sungut. Kalau Tuhan jawabnya, Anda minta A, Tuhan jawabnya C. Yang terakhir, untuk kita bisa sampai di akhir, setia akan panggilannya. Saya minta tolong pemain musik mungkin bisa. Kita dipanggil untuk apa di dalam dunia ini? Menjadi berkat bagi dunia ini. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Allah menilai kesetiaan bukan dari besar kecilnya tanggung jawab, tetapi dari kesetiaan perkara yang kecil. Apa panggilanmu? Setiakah di dalam panggilan itu? Kalau kita dipanggil sebagai ayah, saya dipanggil ayah, papa, setialah sebagai ayah yang tidak melukai anakmu, tapi menopang anak. Karena firman Tuhan katakan, menjelang akhir, hari akhir katakan Tuhan, hati-hati Bapa akan berbalik kepada anak. Kalau engkau sebagai ibu, layani panggilanmu sebagai ibu dengan setia. Capek, ya. Yang paling banyak ngomel bapak atau ibu? Ibu. Saya nggak bela bapak ya, realita. Capek, ya. Setia. Yang capek banget, sama-sama aja. Kadang bapak juga capek banget karena kerja. Setia. Kita diberi tanggung jawab itu setia. Mulai dari panggilan kita yang paling kecil sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Ini panggilan yang paling kecil. Belum lagi ditambah nanti yang bekerja. Tapi apakah kita setia akan panggilan itu? Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
menjadi Tuhan kami, Tuhan kami. Kami harus mempercayakan segala sesuatu yang kami buat kepadamu Tuhan. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kami, Engkau meminta pertanggungjawaban di dalamnya. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tetap setia melakukan bagian kami. Ajarkanlah kami tetap tekun di dalam melakukan segala sesuatu untuk Engkau Tuhan, untuk nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih kami meminta kepadamu, pimpin kami, arahkan kami selalu untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu yang akan membawa kami berjalan dengan aturan-aturan
dikerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan pakai kehidupannya dengan segala anugerah-Mu Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang di setiap apa yang Tuhan percayakan. Tuhan, jadikan baik dan berhasil di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan. Berkati keluarganya, berkati apa saja yang dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami pun sudah diberkati Tuhan. Terima kasih, siaplah kami untuk memberikan korban persembahan, kecil ataupun besar. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan Bapak Ibu. Haleluya. Mau tetap setia. Haleluya. Mari kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian bersama Tuhan.
selanjutnya untuk pengumuman kegiatan selama sepekan. Di hari Selasa jam 4:30 ada ibadah kaum wanita di gereja. Kemudian di hari Kamis ada ibadah doa. Di hari Jumat jam 12 siang ada ibadah doa puasa. Dilanjutkan jam 5 sore ada ibadah mesbah keluarga di rumah Mbak Rinto di perumahan Bedari Indah. Kemudian di hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah pemuda remaja di gereja. Dan di hari Minggu jam 7 pagi kembali lagi ibadah sekolah minggu. Di jam 8 ibadah raya yang pertama. Dan di 4:30 ada ibadah raya yang kedua. Nah, nanti ketika Bapak Ibu pulang, hari ini juga ada bazar ya Bapak Ibu di sebelah kiri. Nanti boleh sambil dilihat, dicicipi, terus jangan lupa dibayar. Itu aja buat pengumumannya. Jika ada tambahan nanti disampaikan oleh Ibu Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak saya panggil Koko ya, Pak Yonatan Paulungan yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai tambahan pengumuman, Bapak Ibu, ini hari ini adalah pendaftaran terakhir untuk KKL bersama Pastor Konghi di mana nih? Di set A. Jadi hari ini Bapak Ibu yang mau pergi membawa pergi secara sendiri, maksudnya membawa kendaraan sendiri, tetap harus memberikan info ya, supaya kami dapat memberikan berapa anggota yang akan pergi ke ibadah KKR. Sekalipun memang tidak ada konsumsi, tetapi tetap kita nurut ya. Jadi jangan tiba-tiba kok ada. Nah, oke ya. Jadi saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu yang akan pergi, mohon mendaftarkan diri supaya kami dapat memberikan jumlah yang sesuai dengan yang didaftarkan. Oke, hari ini terakhir ya Bapak Ibu boleh hubungi kami untuk pendaftaran. Lalu hari ibadah KKR itu dilakukan pada hari Selasa 4 November jam 5 sore. Jadi untuk ibadah kaum wanita pada hari Selasa tersebut tidak ada ya. Kita berikan di dalam ibadah KKR bersama Pastor Tommy. Oke, ini saja satu tambahan buat kita. Untuk basar berikutnya di hari Selasa, di hari Minggu depan akan dilakukan oleh Joshua Generation. Mari Bapak Ibu kita berpartisipasi di dalam basar kita. Seberapa yang bisa kita terima, kita percaya Tuhan bisa lipat gandakan buat kita semua. Puji Tuhan. Tetap bantu doa juga untuk setiap panitia yang bekerja, mereka juga tetap semangat. Mungkin Bapak Ibu baru lihat sudah bongkar ya, udah bongkar bagian belakang. Mulai bekerja setiap panitianya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri, kita akhiri kebaktian kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan baik. Kasih setianya
menerima firman-Mu. Segala puji hanya bagi Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa waktu ini tidak akan pernah kembali, tapi terima kasih Engkau izinkan kami beberapa waktu ini untuk ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, diberkatilah semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan pakai setiap para pelayan-Mu, mereka yang sudah ambil bagian, para pelayan Joshua Generation. Tuhan tolong berkati mereka, Bani Asaf sampai pada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pengurapan dari Allah terus bertambah dalam hidup mereka. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan terus perlengkapi di dalam melayani Tuhan. Terima kasih apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat. Tuhan, jadikan itu baik dan jadikan itu berhasil. Tuhan, Engkau menilik kesetiaan mereka di dalam melayani Tuhan. Engkau tidak pernah berhutang kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Diberkati setiap umat-Mu yang sudah ambil bagian, kami boleh memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu. Tuhan juga berkati kami Tuhan. Terima kasih setiap persembahan yang kami sudah bawa di dalam rumah Tuhan, kecil ataupun besar, Engkau sudah berkati di dalamnya. Dan Tuhan, kami berdoa bagi Engkau yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Mari angkat tangan-Mu dan biarlah Allah yang dari tempat yang maha tinggi memperhatikan setiap tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Oh, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah usaha mereka, berkati apa yang dilakukan oleh setiap hari yang mereka lakukan, kerjakan, dibuat Tuhan baik, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tilik setiap kejujuran kami dalam mengembalikan milik Tuhan, supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih. Kami mohon kepadamu, berkati umat-Mu dalam seluruh aktivitas mereka sepanjang minggu berjalan. Anak-anak akan kembali bersekolah. Tuhan, berkati pendidikan anak-anak kami. Jadikan berhasil di dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan. Bapak Ibu dalam usaha kerja mereka, Tuhan juga berkati pekerjaan mereka Tuhan. Jadikan baik dan jadikan berhasil. Kesehatan umat-Mu Tuhan, Engkau juga tolong. Kalau ada yang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang mengalami Tuhan, oh Tuhan Yesus, masalah persoalan hidup, Tuhan Engkau berikan mereka kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan juga bukakan jalan. Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik kepada umat-Mu. Mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga berikan pasangan yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Dan ajar pun kepada kami untuk tidak berubah kasih kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua persiapan kami untuk melakukan persiapan dalam perayaan ulang tahun gereja, perayaan Natal, juga menyambut tahun baru. Kami serahkan semuanya kepadamu. Apa yang bisa kami giatkan dalam hidup kami, di dalam pengumpulan dana, Engkaulah sumber dana kami Tuhan. Engkau memberkati apa yang dapat kami lakukan, sekecil apapun kami mau buat, Engkau yang akan memberkati Tuhan. Terima kasih banyak semua panitia yang bekerja Tuhan. Terus berikan sukacita untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami di dalam melakukan pelayanan kami, khususnya mempersiapkan hari-hari raya yang kami akan lakukan nanti. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Terima kasih, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Ada latihan paduan suara, ada latihan anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga memberkati ibadah sore nanti. Biarlah segala sesuatunya kami mau melakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga tidak lupa memberkati mereka yang sudah melayani, baik yang menyambut umat-Mu datang maupun mereka yang menyediakan apa yang bisa dinikmati oleh pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, kembalikan berkat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat pulang lah dengan segala anugerah Tuhan.
Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita terima. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya, dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.